Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Qala Allah Ta'ala wa qul rabbi zidni ilma wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala al-imam al-habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu radi'an nabihi wa rahimahullah wa rahimana bihi wa nafa'ana bihi fid darin amin. يشترط في الزوجة كونها أنثى يقينا وتعيين وألا تكون محرمة بحج أو عمرة وكونها خالية من النكاح ومن عدة غير الخاطب وأن لا تكون ملاعنة ولا خامسة إن كان الزوج حرا ولا ثالثة إن كان عبدا. Melanjutkan kepada syarat perempuan yang dijadikan istri. Syarat perempuan yang boleh dijadikan istri itu diantaranya adalah dia bukan yang nomor 5. Dia bukan istri yang kelima. Jikalau seorang suami ini punya sudah 4, nggak boleh. Ya, kalau dia merdeka, laki-laki yang merdeka, maka jatahnya 4. Kalau laki-laki itu budak, maka jatahnya adalah 2. Apa bedanya budak sama merdeka, Ustaz? Nah, ini budak itu dia adalah seseorang yang lebih mirip barang daripada manusia. Artinya dia dijual beli, diperjualbelikan, dia diwariskan, ya. Nah, dia dihibahkan, bisa dihibahkan, bisa diwakafkan ke masjid atau ke pondok. Nah, itu zaman dulu ada. Kenapa ada perbudakan? Nah, karena terjadi peperangan. Jadi peperangan itu, kalau terjadi peperangan, maka kelompok yang kalah, ya, laki-laki kecil, anak laki-laki dan perempuan itu otomatis jadi budak. Ya, otomatis jadi budak. Tapi kalau laki-laki dewasa yang perang, maka pilihannya bisa jadi budak, bisa dibunuh, ya, bisa jadikan tebusan dengan tawanan yang lain dan lain sebagainya. Ini dengan syarat, ya, jikalau antar kafir atau muslim melawan kafir, yang kafir kalah. Tapi kalau muslim kalah, maka disebutkan dalam hadis tidak pernah ada seorang muslim menjadi budaknya kafir, enggak ada. Ya, seorang muslim enggak pernah jadi kafir. Seandainya ada budak yang muslim, bisa jadi kakek moyangnya dulu itu kafir. Kakek moyang dulu kafir, sehingga dia mungkin mu'alaf, nah sehingga dia tetap dalam perbudakannya walaupun dia dalam keadaan muslim. Nah, ini budak itu ada, hukumnya juga beda dengan orang merdeka. Dan budak tidak bisa disamakan dengan pembantu, ya. Pembantu itu orang merdeka, itu dia dibayar. Kalau budak nggak dibayar, ya. Bahkan di zaman dulu ada pasar budak, nggak ada pasarnya. Mau cari untuk apa? Untuk kerja, untuk ini itu ada semua. Dan harganya tergantung dari usia, dari kekuatannya, kemudian mungkin dari parasnya dan sebagainya, ya. Sehingga dalam hal ini jika seorang budak, maka dia boleh menikahi maksimal 2.
dalam syariat demikian. Kalau itu laki merdeka maksimal 4. Maksimal 4 ya. Kalau budak perempuan, seandainya saya punya budak perempuan ya, maka perempuan ini boleh saya hubungin tanpa pernikahan karena dia sudah hak milik ya. Karena itulah kalau istri maksimal 4. Kalau budak nggak ada batasnya. Cuman resikonya seandainya majikan itu memiliki anak dari budaknya, maka budak tersebut otomatis merdeka dengan wafatnya majikan. Ya, kalau majikan wafat, otomatis budak yang tadi itu merdeka. Kenapa? Karena nggak mungkin dia menjadi budaknya anaknya sendiri. Tadi saya bilang tadi, budak itu bisa diwariskan. Nah, sehingga ketika sang budak perempuan tadi itu punya anak, terus kemudian majikan meninggal, apakah budak tadi jadi budaknya anaknya sendiri? Tidak. Dia langsung merdeka. Ya, langsung dia menjadi perempuan yang merdeka, namanya mustauladah. Bahkan di dalam Islam sangat-sangat dianjurkan untuk membebaskan budak. Ya, sangat dianjurkan untuk membeli budak dan memerdekakannya. Itu sangat dianjurkan. Bahkan banyak daripada para sahabat yang sebelumnya budak ya dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seperti sahabat Bilal, sahabat Ammar bin Yasir dan sebagainya. Dulunya budak, tapi dimerdekakan, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dimerdekakan. Itu pahala yang besar. Ini sekilas daripada ilmu perbudakan ya. Nah, kemudian falau idda'atil mar'ah anna khaliyah min nikah. Seandainya ada seorang perempuan yang dia mengaku dia sedang free. Saya bukan status dalam pernikahan dan saya juga bukan dalam iddah. Saya bukan dalam iddah juga bukan sebagai status pernikahan. Qubila qauluha, maka diterima ucapan tadi. Artinya nggak perlu terlalu ngorek lagi. Ada perempuan saya kosongan ini, nggak ada suami dan juga nggak ada iddah, maka ucapan dia diterima. Kalau sudah diterima bagaimana? Wajaza lil waliyyi khassan kana aw amman i'timadu qawliha. Maka boleh bagi wali, mau itu yang khas, itu walinya ayahnya atau mungkin kakeknya atau saudaranya, atau yang am, itu wali hakim, untuk memegang ucapannya tadi. Artinya boleh bagi wali-wali itu untuk menikahkannya. Ya. Kalau dia bicara demikian. Lain halnya kalau perempuan tadi mengatakan saya dulu istrinya fulan, tapi dia menceraikan saya. Ya, atau dia wafat, maka di sini nggak bisa diterima ucapannya untuk wali yang hakim, nggak bisa, kecuali pakai bukti. Kalau wali hakim mau menikahkan seorang perempuan yang dia ini mengaku sudah pernah bersuami tapi dia diceraikan atau suaminya meninggal, maka nggak boleh dia langsung menikahkan perempuan ini kecuali bukti cerainya mana. Dicek tanggal cerainya berapa, sudahkah nyampe iddah atau iddahnya selesai apa enggak, itu dicek dulu. Kalau dia meninggal, cek mana akte kematiannya, akte wafatnya mana, sehingga ketahuan oh wafatnya tanggal sekian. Ini iddah perempuan 4 bulan 10 hari dihitung. Kalau enggak sampai 4 bulan 10 hari maka enggak boleh, berarti ini masih iddah. Perempuan ini masih iddah. Ini dulu di mana kejujuran itu sangat banyak. Nah, kalau sekarang ini nggak bisa. Kalau ada perempuan bilang, oh saya lagi kosongan, sumpama, saya lagi kosong nih, maka harus ada walinya yang menguatkan dia. Karena dia nggak bisa menikah tanpa wali. Kalau abahnya atau kakeknya bilang, iya dia belum pernah menikah sama sekali, alas, hukumnya berarti kita terima. Ya. Tapi seandainya seorang perempuan tadi nih, dia sepakat, walinya ini sepakat menyembunyikan keadaan perempuan tadi.
ngatakan dia ini belum bersuami, padahal sudah menikah. Cuman suaminya hilang, nggak tahu rimbanya kemana. Ya, akhirnya dinikah sudah. Sebulan, 2 bulan, datang suami asli. Nah, datang suami aslinya dan mengatakan ini istri saya. Dan ini buktinya kalau kita ada pernikahan. Entah itu buku nikah atau apa, maka batal pernikahan yang kedua. Dan perempuan ini wajib iddah dulu. Gak boleh suami pertama menyentuhnya sampai iddahnya beres. Ya, habis iddahnya beres baru boleh disentuh oleh suami pertama, baru boleh. Tidak boleh langsung sentuh yang pertama, walaupun kita hukumi yang sah nikah pertama. Karena itulah hukum kalau seandainya ya ada seorang perempuan, ya suami istri, tahu-tahu suaminya hilang kena bencana, nggak tahu ribanya sudah, nggak tahu ribanya. Istilahnya kalau dia meninggal jasadnya nggak ditemukan, kalau dia hidup juga nggak ada kabar, dicari di pengungsian nggak ada, diumumkan ya mana mungkin siapa yang menemukan fulan, di fotonya disebarkan, nggak nemu-nemu. Sampai 4 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun. Apakah boleh perempuan ini menikah lagi dengan lelaki lain? Maka hukumnya tidak boleh. Kecuali hakim memutuskan suaminya meninggal, baru boleh menikah. Ya, ini banyak terjadi ya. Contoh di negara yang perang mungkin, atau negara yang terkena tsunami atau apa. Nah ini nggak bisa langsung menikahi perempuan yang suaminya belum jelas hidup apa enggak. Kalau suaminya jelas meninggal, ya tinggal iddah 4 bulan 10 hari. Kalau suaminya hidup, ya sudah, berarti dia masih bersuami. Nah kalau suami hilang kayak apa? Nah kalau suami hilang, nggak bisa menikahi perempuan yang masih status istrinya orang. Walaupun orang ini lagi nggak jelas, hidup apa mati nggak tahu. Sampai kapan Ustaz? Sampai hakim memutuskan suaminya sudah meninggal. Nah masalahnya apakah hakim ini bisa sembarangan memutuskan? Nggak bisa. Dia harus memutuskan itu dengan bijak. Ya apa caranya? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu dilihat suami sampean umur berapa waktu hilang kemarin. Umurnya 40. Maka dilihat kebanyakan temannya itu meninggal umur berapa. Bukan temannya ya, orang kampungnya itu. Orang kampung kebanyakan ya 60 meninggal, 60, 62. Maka dilihat berarti 23 tahun lagi. Nah, ini baru boleh nikah, ini selesai sudah ini. Ini gak ada yang mau lagi setelah 23 tahun lagi Ustaz. Seandainya boleh nikah seperti itu. Ya. Nah itu kalau dalam mazhab Syafi'i yang utamat seperti itu. Cuman kalau kita lihat dalam mazhab Abu Hanifah atau Imam Malik, itu lebih gampang ya. Itu apa? Nunggu sekian tahun. Entah itu 2 atau 3. Kalau sampai sekiranya itu dia tidak muncul, maka dihukumin dia adalah bukan meninggal. Ya di sini dihukumi meninggal. Dan hakim menjatuhkan iddah untuk perempuan tadi 4 bulan 10 hari. Baru dia boleh menikah. Cuman resikonya seandainya suami pertama muncul, maka pernikahan yang kedua ini batal walaupun punya anak. Walaupun punya anak, sudah punya anak, 2, 3 punya anak. Terus nasabnya anak ya apa? Nasabnya ke ayahnya. Ke ayah yaitu suami kedua. Tapi perempuan tadi itu milik suami yang pertama. Ya. Ini sama dengan hukum kita dianggap hilang, dianggap ini. Itu seperti itu. Dia harus demikian. Tidak boleh, oh ini milik suami kedua sudah jatuh cinta, oh enggak bisa.
karena suami yang pertama belum menceraikan. Ini penting. Bahkan ini sempat seandainya terjadi perbedaan wali nih. Kayak contoh putrinya Syekh Arsyad Al-Banjari, ya. Al-Banjari ini waktu beliau hijrah dari Kalimantan untuk belajar ke Mekah itu umurnya masih 35. Istrinya mengandung. Beliau tinggal. Loh Ustaz, kenapa meninggalkan istri? Nafkahnya dari mana? Nah, beliau itu Syekh Arsyad Al-Banjari tinggal di kerajaan. Walaupun beliau bukan tuan kerajaan, tapi sudah diasuh oleh raja waktu itu. Sehingga nafkahnya itu ditanggung raja. Nafkah beliau dan istri itu ditanggung raja. Karena itulah boleh beliau meninggalkan istrinya karena nafkahnya sudah tercukupi. Nah, suatu kali di Mekah itu beliau belajar 30 tahun. 30 tahun belajar. Ya, sehingga dalam hal ini putri beliau waktu di Indonesia, putri yang pertama ya. Itu waktu mau menikah. Ini karena telepon nggak ada, surat juga mungkin sangat lama nyampainya. Maka wali dari putrinya tadi itu raja, karena raja wali umum, wali am. Dia adalah wali hakim. Nah, di waktu yang sama sang raja ini menikahkan sang putrinya Syekh Arsyad ini dengan seseorang. Syekh Arsyad di waktu yang sama menikahkan putrinya dengan temannya Syekh Abdurrahman Bugis. Ya. Nah, setelah pulang habis dari Mekah 30 tahun, di Madinah 5 tahun. Pulang bedanya cuma di jam saja. Di jam itu lebih cepat Syekh Arsyad daripada sang raja. Maka langsung yang sah adalah nikahnya perempuan ini dengan Syekh Abdurrahman Bugis. Syekh Abdul Wahab ya, Syekh Abdul Wahab. Nah, akhirnya Ya tadi anak-anaknya yang tadi ya ikut abahnya. Nasabnya tetap nasabnya. Nah, cuma yang sah menjadi suami siapa? Yang ini, yang di Mekah. Pernikahan di Mekah itu yang disahkan karena lebih awal. Ya. Tapi semuanya berilmu, Pak. Sehingga legowo. Coba gak berilmu selesai sudah. Bisa main parang kalau di sini. Bisa main parang, Pak. Ini berilmu semua. Syekh Arsyad Al-Banjari orang alim, menantunya orang alim, yang sana juga orang alim juga. Sesuai fikih. Bismillah. Nah, kalau gak pakai ilmu selesai. Padahal yang benar ya harus fikih diikuti, nggak bisa ngikutin nafsu. Lu ini isi saya, ini anak sudah ada, udah bilang gitu. Oh iya sudah, yang sana sudah awal lebih pertama. Nah itu orang berilmu itu ya nggak pakai nafsu, nggak pakai marah, nggak. Karena berilmu. Ya orang berilmu itu ngerti dia diatur oleh ilmunya, bukan pakai keinginan dia atau nafsu tidak. Ya. Nah, ini contoh ya, jika seorang itu sudah punya suami tapi suaminya hilang. Beda halnya kalau suami tadi perkara yang disebutkan dulu, itu tinggal dia lapor saja. Dia lapor saja ke KUA atau ke pengadilan agama, gini. Nah, nanti
sang hakim menjatuhi hukuman cerai, maka sang perempuan tadi silahkan iddah dulu. Habis iddah baru dia boleh menikah dengan laki-laki lain tanpa sepersetujuan suami pertama. Karena ada modelnya itu, ya, seorang istri, seorang suami ini, dia sengaja nggak mau mencerai istrinya, tapi dia juga tidak menggauli istrinya. Kenapa? Biar tersiksa dia. Ini dosa. Ini dosa. Saya pernah ada orang datang ke rumah, ya, datang ke rumah, dia sama-sama merantau nih di sini. Mungkin karena warungnya berdekatan, ketahuan juga warung bahas warung nih. Akhirnya menikah, nikahnya siri, ya. Sudah berapa kali tapi tidak punya anak. Saya itu yang suami ini, ya, tahu bahwa istri ini punya tanah, punya ini karena rajin kerjanya, mau nuntut itu, nggak mau. Ini punya saya, punya pribadi. Dan sebenarnya nggak mau nafkahi, sampai dia kabur ke tempat asalnya dan nggak mau menceraikan, nggak mau menceraikan. Dan kayak apa ini hukumnya nggak mau menceraikan? Ya saya bilang waktu akad pernah nyebutkan sigo ta'liq, nggak pernah juga. Karena nikahnya siri, nggak tercatat juga di pengadilan. Mau lapor kayak apa? Ini loh bahayanya kalau perempuan itu dinikah siri, yang rugi perempuan. Yang rugi itu perempuan. Kenapa? Karena dia mau lapor, nikahnya jaga tercatat, ya apa mau lapor sampean. Jadi kalau mau lapor harus tercatat dulu, baru dia bisa lapor. Ini nggak tercatat. Sehingga akhirnya saya tanya-tanya kepada salah satu teman yang kerja di sana di KUA, Mudin lah. Oh bisa itu diurus dengan syarat waktu nikah itu siapa-siapa yang hadir. Mungkin RT-nya hadir, mungkin ini itu hadirkan. Dan mereka istilahnya jadi saksi bahwasanya terjadi pernikahan. Nah, cuman suaminya ini nggak nafkahi sampai sekian bulan sudah. Sudah hampir setengah tahun, bahkan hampir 7 bulan. Maka boleh untuk ngelapor. Dan nanti hakim ini bisa menentukan memanggil yang suami. Kalau memang dia nggak mau menceraikan, diceraikan secara paksa dan itu sah. Itu sah. Sehingga perempuan tadi tidak tersakiti karena tidak dikasih nafkah dohir batin oleh sang suami tadi. Dan itu haram ya. Menikahi seorang perempuan tapi tidak diapa-apain. Itu haram hukumnya karena menyiksa. Sehingga dalam hal ini termasuk hukum nikah yang haram itu kalau dia tidak ada keinginan, nggak ada hasrat, tapi menikahi perempuan hanya untuk ya biar gak diapa-apain itu haram hukumnya, nggak sah. Hukum itu sah ya, tapi haram. Niat dari istri suami tadi itu nggak boleh. Ya. Nah kemudian selanjutnya adalah syurut sighatin nikah. Ya. Syarat-syarat sighatnya pernikahan. Disyaratkan dalam sighah, di sighah itu ucapan dari pihak wali mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka, aku nikahkan engkau dengan mungkin putriku, saudariku, cucuku yang bernama fulanah dengan mahar sekian. Maka sang yang laki-laki mengatakan saya terima nikahnya dengan mahar yang tersebut, hukumnya sah. Ya, yang awal haram nyentuh, haram melihat jadi halal. Ya, karena itulah sighot ini sangat penting. Kalau salah ngucap maka nggak sah disentuh, haram disentuh. Kalau salah ngucap, karena itulah harus dipelajari betul-betul sighah ini. Ya, sehingga sighah ini syaratnya pertama dalam sighah itu tidak boleh antara ijab dan qabul disela-selai ucapan lain. Nggak boleh antara ijab qabul ini ada sela-sela ucapan lain. Ya. Contoh habis yang wali bilang yang akhirnya yang suami bisik-bisik dulu. Ini apa? Sah apa enggak? Baru qabil tuh enggak sah. Enggak sah karena ada ucapan lain antara ijab qabul.
nggak boleh, harus langsung. Ya. Kemudian tidak boleh ada jeda yang agak lama, nggak boleh. Kadang-kadang yang wali lancar, yang saksi masih gagap. Entah itu bacaannya belum lancar atau nggak hafal atau ini, maka harus ngulang. Harus langsung, nggak boleh ada jeda antara ijab kabul. Kalau jeda sebentar nggak masalah. Atau contoh dia mengucapkan Bismillah, ya Bismillah, Alhamdulillah, Sallallahu Muhammad, qabiltu, itu tidak apa-apa. Karena untuk tabaruk, untuk keberkahan. Itu walaupun bukan ucapan qabul, tapi dia diucapkan untuk ngambil berkah. Jadi tidak apa-apa ya, nggak langsung qabiltu. Bismillah, Alhamdulillah, qabiltu nikah, tidak apa-apa. Ya, karena itu untuk apa namanya ngambil berkah dengan basmalah. Kemudian yang ketiga an yatawafaqa fil ma'na. Harus keduanya itu sepakat di dalam makna akad. Artinya gini, arti makna akad itu pertama, yang perempuan sepakat. Nama perempuan ini harus sepakat. Kalau yang wali bilang perempuan ini sumpama namanya Maimunah sumpama. Yang istri, yang calon suami, loh bukan Maimunah, adiknya. Dia pinginnya adiknya, yang abahnya pinginnya kakaknya, nggak sah. Karena nggak sesuai. Atau dalam mahar, ya, yang wali mengatakan dengan mahar, ya, 5 juta dibayar tunai. Yang calon suami dengan mahar 5 juta dibayar nyicil. Ini beda. Ya, yang wali pingin kontan, yang ini pingin nyicil, nggak sah. Tidak sah, ya. Kalau seandainya apa namanya? Akadnya itu dengan mahar harta, ya, sekian juta. Yang suami dengan mahar uang sekian juta, sama sekian jutanya. Bedanya cuma harta sama uang, nggak apa-apa, nggak masalah, ya, tidak masalah. Nah, tapi kalau nominalnya berubah, ini yang bermasalah. Ustadz, yang sana rupiah, yang sini dolar seandainya. Tapi kalau dinilai pun sama. Kalau dinilai sama, cuman yang situ minta dolar, yang sini jawabnya rupiah. Tidak sah, harus sesuai. Itu namanya tawafuk fil makna. Kemudian wa adamu ta'lek, tidak boleh ditaklek akad itu. Ya. Nah, saya nikahkan engkau dengan fulana, ya, jika dia bersedia dengan mahar sekian. Itu nggak boleh, nggak sah. Nggak sah. Karena ada pakai kalimat jika dia bersedia. Nggak bisa. Namanya akad itu nggak boleh ada jika, itu nggak boleh. Kalau jika itu nggak sah. Ya, jual beli aja nggak sah kalau pakai kalau itu jika itu. Saya jual ya, jika memang ini, nah tidak boleh, harus dipastikan dulu. Kalau nggak pasti berarti belum sah akad. Kemudian ada mutakkid, nggak boleh berwaktu. Istilahnya itu nikah kontrak itu nggak boleh, haram dan hukumnya zina. Nikah kontrak itu haram dan hukumnya zina. Ya, tidak boleh seseorang itu menikahi perempuan dengan batas waktu tertentu. Kalau dalam bahasa fikih namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini dilarang oleh syariat Islam. Ya, mungkin Syiah pernah membolehkan. Ya, Syiah itu urusannya. Ya, tapi dalam Islam nggak ada 4 madhab membolehkan nikah mut'ah, nggak boleh. Apa itu? Nikah dengan kontrak, ada kontraknya. Ada kontrak di sini. Waktu sampai berapa tahun kita nikah nih? Hukumnya batal dan hubungannya zina. Hati-hati, ya. Nah, sama dengan itu, menikahi perempuan, ya, agar dia bisa kembali kepada suaminya yang sudah cerai 3. Muhallil, ya, muhallil.
Ya, menikahi seorang perempuan dia sebagai muhalil, niat menceraikan, haram hukumnya, nggak boleh. Ya, saya nikahi ya, nah, tapi ini nanti diceraikan ya karena suaminya biar bisa kembali. Oh, nggak boleh. Itu berarti ada niat buruk di situ. Ya, nggak boleh. Nah, terus siapa Ustaz kalau seandainya seorang laki-laki yang nyesel sudah menceraikan istrinya 3 kali, terus dia pengen kembali dengan istrinya tadi, maka di syariat boleh kembali dengan syarat dia harus nikah dulu dengan lelaki lain dan harus hubungan, baru dicerai oleh laki lain tadi, baru iddah selesai, baru boleh untuk kembali ke suami pertama. Ya, itu aturannya. Cuman untuk yang muhalil tadi nggak boleh dia nikahi untuk mencerai. Karena diminta oleh suami pertama, ayolah nikahi itu mantan saya, biar saya bisa kembali dengan dia. Tidak boleh. Itu mempermainkan perempuan. Ya, artinya apa? Ya silahkan engkau nikahi, tapi jangan ada niat cerai. Jangan ada niat cerai. Seandainya nanti ke depannya nggak cocok gini-gini ya silahkan. Tapi bukan dari niat awal Anda ingin menceraikannya. Nah, itu yang dimaksud demikian. Ya. Nah, sama dengan hal ini mut'ah itu hukumnya haram. Ya, nikah kontrak itu hukumnya haram. Dulu pernah kata Sayyidina Abdullah Abbas itu pernah dibolehkan karena masa perang. Di mana perang di masa dulu itu tuh sampai setengah tahun, ada yang sampai 5 bulan, 7 bulan. Nah, ini mereka meninggalkan istrinya. Sementara kebutuhan biologis itu harus dipenuhi. Ya, nggak bawa istri kalau perang. Sementara ini berbulan-bulan. Demi bagaimana biar nggak zina, itu mereka menikahi perempuan-perempuan yang ada di daerah itu. Cuma dengan kesepakatan kalau selesai perang pulang tercerai. Nah, itu dulu pernah dibolehkan. Cuman habis itu Nabi melarang lagi. Dilarang waktu itu kalau nggak salah ketika di perang Khaybar. Di perang Khaybar itu Nabi mengharamkan kita memakan keledai, keledai yang diternak keledai ya, dan juga mengharamkan di perang Khaybar. Ya, dan itu kata Sayyidina Abbas ini sampai hari kiamat gak berubah itu sudah. Ya, dulu memang dibolehkan. Ya, karena itulah biasanya hukum seorang suami seumpama istrinya dijadi TKW di luar. Ya, TKW bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Ini kayak apa hukumnya? Ya kalau suami tadi, ya mungkin nggak masalah. Dia mau nikah lagi silahkan, toh masih boleh. Yang repot yang istri. Yang sini bagaimana dia di tempat sana? Di sana bagaimana dia? Nah ini yang penting. Ya, bahkan kadang-kadang terjadi pernikahan di tempat kerja sana. Padahal dia bersuami, haram hukumnya, zina jadinya. Zina jadinya. Terus mengapa kok yang kerja ini istri? Di mana-mana yang cari nafkah itu adalah suaminya, bukan istrinya. Nah, kemudian wa niyatalaffadz bihaitsu yasma' man bigurbi. Harus diucapkan. Enggak boleh ditulis, enggak harus diucapkan. Sekiranya orang yang sekitar itu mendengar. Orang sekitar itu mendengar. Dari sini siapa yang mendengar di sini? Ya saksi. Para saksi harus mendengar yang terucap tadi. Kemudian baqaul ahliyah ila wujudi syaqil akhar. Ya. Yaitu sang wali tetap dia masih berhak jadi wali sampai terjawabnya qabul. Kalau wali tadi habis ijab dia pingsan, belum mendengar qabul, gak sah. Karena orang pingsan gak sah menikahkan. Orang pingsan gak sah menikahkan. Ya, atau dia gila. Habis menikahkan dia gila. Maka gak sah. Dia harus nunggu warasnya dulu.
Atau kalau dia memang nggak waras-waras ya sudah pindah ke wali hakim. Kemarin kita bahas perpindahan wali ke hakim atau wali yang lebih jauh itu apa saja. Nah kemudian wa al takuna bilafdi tazwij awil inkah. Kalimat menikahkan itu harus pakai kalimat saya kawinkan atau saya nikahkan. Tidak boleh dengan kalimat lain. Kalau Indonesia ya. Tidak boleh dengan kalimat saya serahkan putri saya dengan mahar sekian, enggak sah. Atau saya halalkan, atau saya pasrahkan, itu enggak boleh. Harus dengan kalimat saya nikahkan atau saya kawinkan. Ya. Nah. Dan tidak sah nikah itu dengan kinayah. Tadi kinayah itu kalimat yang masih belum jelas. Kalau menikahkan jelas, mengawinkan jelas. Ini belum jelas. Saya halalkan, saya serahkan, ya. Itu tidak jelas. Hukumnya enggak sah kalau dijadikan kalimat nikah, ya. Insyaallah untuk selanjutnya kita akan bahas pembahasan yang ke depan, ya. Ada yang bertanya silahkan tanyakan. Oh, ya. Nyicil. Ternyata ketika kredit perempuannya sudah berdasarkan sampai 100 juta kredit sampai 100 juta sudah berdasarkan. Oh iya, sah tidak apa-apa. Jadi sang istri itu berhak untuk menolak ketika sang suami minta kalau dia belum ngasih mahar. Berhak. Memang mahar itu bukan termasuk rukun, ya. Nggak ada rukun nikah mahar itu nggak ada. Ya. Ya, jadi rukun nikah itu mahar itu nggak ada di dalam rukun nikah. Cuman kalau suami nggak ngasih mahar, maka perempuan tadi berhak untuk nolak. Maksudnya apa kalau seandainya perempuan itu bilang kepada abahnya, "Bah, nikahkan saya tanpa mahar enggak apa-apa wis." Tanpa mahar enggak masalah. Saya ingin beribadah nih, seumpama. Maka sang ayah tadi ketika menikahkan putrinya tanpa menyebutkan mahar, maka maharnya adalah mahar misil. Harus ada mahar. Mahar misil ini apa? Yaitu yang biasa diserahkan untuk bebeknya atau untuk saudarinya itu berapa. Kemarin-kemarin yang bebeknya berapa dapatnya, saudarinya berapa dapatnya, yang sudah nikah. Oh sekian ya sudah, itu patokannya. Itu namanya mahar misil. Kalau perempuan itu tidak minta mahar, nggak usah mahar sudah. Nikahi saya tanpa mahar tidak masalah. Ya seperti itu sebenarnya. Nah, seandainya karena mahar ini milik istri ya. Mahar itu milik istri. Nah, ketika sang suami itu anggap nyicil dia. Tahu-tahu sudah separuh, sang istri bilang, "Sudah, enggak usah. Sudah lunas, anggap lunas sudah." Alah, enggak masalah. Berarti itu istilahnya pembebasan mahar dari istri. Enggak apa-apa, itu sangat dianjurkan. Bahkan disebutkan kata Nabi, aktsarun nisa'i barakatan aqalluhunna muhura. Perempuan yang paling banyak berkahnya, yang paling sedikit maharnya. Ya, paling sedikit maharnya. Tapi bukan berarti tanda pelit. Tanda suami pelit, enggak. Mahar itu yang disebut dalam akad. Mau sampean kasih nanti 1 M, terserah sampean. Tapi mahar yang disebutkan, itu jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Ya, anggap mungkin 100.000. Dengan mahar 100.000 rupiah. Walaupun nanti sampean nyelip 10 juta untuk dia, enggak apa-apa. Tapi yang disebutkan jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yang paling banyak berkahnya adalah yang paling sedikit maharnya. Ambil hadis itu. Tapi jangan sampai Anda enggak ngasih lagi, kasih lagi sebagai hadiah. Tapi yang maharnya jangan sebutkan banyak. Rata-rata yang nyebutkan dengan mahar seumpama 1 triliun mungkin. Atau surat tanah sekian, itu enggak awet.
Rata-rata nggak awet. Kadang banggaan, ini udah Masya Allah maharnya besar. Maharnya jangan banyak-banyak. Ya, cuman mau ngasih 1 T enggak apa-apa, tapi bukan di mahar, di waktu lain. Kenapa? Ngambil keberkahan sabda Nabi tadi. Ya. Silahkan. Ini Ustaz, ini kan namanya orang berumah tangga itu kadang-kadang ada permasalahan kan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Tapi masalah ini mungkin dibesar-besarkan mungkin katakanlah oleh pihak perempuan. Nah kemudian mereka terjadilah di situ mengucapkan kata-kata yang memang ya terserah lah, kalau memang artinya kamu mau cari lagi mungkin silahkan saja. Nah ternyata dia tidak tahu apakah sudah tidak atau tidak, dia kawin lagi gitu kan. Nah jadi kira-kira itu sahkah dia yang kawin lagi itu, sedangkan si suami yang pertama ini kan belum ada kata-kata cerai, tapi karena namanya percekcokan di rumah tangga tadi akhirnya tidak baikan lah bahasanya kan. Artinya juga sama-sama emosi gitu. Nah, ternyata si pihak perempuan kawin. Apakah itu sah? Bagaimana kalau itu memang katakanlah tidak sah? Karena kata Ustadz tadi kan tidak boleh, harus tadi kalau tidak ada kata cerai dari suaminya kan begitu. Nah kira-kira bagaimana hal ini? Itu Ustadz. Ya, ucapan apa tadi? Terserah cari suami lain ya. Karena sama-sama emosi tadi kan. Semi-semi cerai, tapi bukan kalimat cerai, bukan talak. Ya bukan cerai, bukan talak. Contoh, kamu saya lepas. Itu kalau hati niat cerai jadi. Kalau nggak niat cerai nggak jadi. Jadi saya nggak niat cerai ya sudah, berarti nggak jadi. Ustaz, teman dia bohong, Ustaz. Tahu dari mana saya bohong? Yang hatinya dia. Saya yang istri bilang, Ustaz dia bohong. Lah, yang tahu hatinya orang itu yang punya hati. Jadi nggak bisa Anda bilang suami saya bohong karena hatinya niat. Dari mana?